Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal tugas kimia fisika. Yang pertama, langsung saja ke nomor 1. Diketahui 2,46 liter gas ideal bersuhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Tentukan banyak mol gas ideal tersebut. Nah, gas ideal pakai PVNRT ya. Kita coba kerjakan. Oke. Untuk nomor 1 ini diketahui pada soalnya V nya adalah nomor 1 ya, V nya adalah 2,46 liter, T nya 27 derajat Celcius. Nah, dalam gas ideal pakai satuan Kelvin ya, sehingga 27 kita ubah ke Kelvin jadi 300 Kelvin. 27 tambah 273 ya, 300 Kelvin. Selanjutnya P nya 1 atm. Nah, atm ini sudah satuan gas ideal, nggak usah perlu diubah. R nya ini tetapan 0,08205 liter atm per mol Kelvin ya. Oke, sehingga untuk menjawabnya kita pakai rumus PV sama dengan nRT. Untuk N sama dengan P kali V per RT ya, sehingga kita masukkan rumusnya dalam satuannya 1 atm, P nya 1 atm, V nya 2,46 liter, R nya 0,08205 liter atm per mol Kelvin ya. Terus kali T nya 300 Kelvin. Nah, kita dapat coret sehingga hasilnya adalah 0, dihitung pakai kalkulator 0,1, satuannya mol ya. Udah nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Hitunglah tekanan suatu sistem gas yang terdiri dari 1 mol gas CO2 dalam volume 1 liter pada 50 derajat Celcius. A dengan menggunakan persamaan gas ideal, B dengan menggunakan persamaan van der Waals. Oke, kita langsung kerjakan saja. Nomor 2 ini pakai yang pertama pakai persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT. Nah, P sama dengan, dari tekanan P sama dengan nRT per V ya. N nya tadi 1 mol, R nya 0,08205 liter atm per mol Kelvin kali T nya 323 Kelvin ya. T nya di sini 50 derajat Celcius ya, ini kita ubah ke Kelvin sehingga hasilnya 323 ya. Nah, selanjutnya
kita jumlahkan saja. (26,5021 ATM). Ini dapat kita coret ya. Untuk B pakai rumus van der Waals. P sama dengan NRT per V kurangi NB ini kurangi N kuadrat V kuadrat. N nya 1 mol, R nya 0,082 08205 liter ATM per mol Kelvin. T nya 323 Kelvin. V nya 1 liter kurangi NB, N nya 1 mol, B nya 0,404 ya, diketahui ini ya, 0,0427 liter per mol dikurangi, ini dijumlahkan dulu, dikurangi 3, A nya 3,59 ATM per liter mol kali 1, hanya 1 mol kuadrat. Nah, ini V nya 1 liter kuadrat. Oke, kita jumlahkan ini. Nah, hasilnya nanti ketemunya 24,0943 ATM. Oke, nomor 2 sudah. Nomor 3, hitung panas total yang dibutuhkan untuk menaikkan 2 mol air dari minus 15 derajat Celcius sampai 195 derajat Celcius. Titik lebur es 0, titik didih air 100 derajat. Oke. Nah, untuk nomor 3 ini kita pakai Q total ya, Q1 sampai 5 ini karena fasenya dari S sampai uap ya. Nah, ini diketahuinya masa airnya mol kali NR, berarti 2 mol ini 18 ya, 36 gram. Oke, nah kita cari Q1, masa S, masa kali CS per kali delta T nya. Nah, masnya 36, kapasitas panas S nya 2,1, delta T nya di sini dari minus 15 ke 0 ya, berarti 15 ya, dan 1134 Joule. Nah, sebelumnya CS nya ini ada di tabel ya, sebenarnya di slide ada, kita coba kopikan saja.
Ini untuk es, water, steam ada 2,1, 4,2 dan steamnya 2. Panas pelelehan air 333 Joule per gram, panas penguapan air 2256 Joule per gram. Nah, dari sini sudah kita dapatkan G1, berarti kita mencari keduanya, rumusnya M kali latent heat of fusion ya, LF ya, atau pelelehan air. Nah, kita masukkan masanya 36, LF nya 333, hasilnya ini 11.988. Untuk G2 sudah, G3 nya kita pakai rumus MC delta T, jadinya pakai C air, masanya 36, C airnya ini 4,2, delta T nya dari air ini apa, 0 sampai menguapnya 100, berarti 0 sampai 100 itu 100 ya delta T nya. Nah, kita kalikan, hasilnya 15.120. G4 sekarang, G4. Nah, sekarang fase dari air ke uap ya, M kali LV atau latent heat of vapor ya, atau panas penguapan air. Masanya 36, LV nya 2256, hasilnya 81.216. Oke, sekarang G5 nya pakai yang C steam ya, C uap, delta T masanya 36, C uapnya 2. Nah, delta T nya dari 100 menuju ke uapnya 55 derajat ya, berarti 55 kurangi 100, 155 kurangi 155 ya, hasilnya 3960. sehingga Q total, nah ini Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5 ya. Kita pindah di sini aja. Q total Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5. Nah, ini hasilnya antara ini terus ini dijumlahkan semua ya, jadi ketemunya ini. Joule. Nah, atau ini dapat kita ubah ke kilojoule juga. Oke. Nomor 3 sudah. Nomor 4, suatu kalorimeter bom berisi 250 ml air.
suhunya 45 derajat, kemudian dibakar 1,28 gram naftalena MR128. Suhu tertinggi yang dicapai air dalam kalorimeter 55 derajat Celcius jika kapasitas kalorimeter 75 Joule per Celcius dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram Celcius, ARC 12 RH1, maka delta HC naftalena. Oke. Untuk mencari untuk yang kalorimeter ya, nomor 4 ya, yang pertama kita mencari Ki air dulu. Rumusnya MC delta T, masanya air 250 ml, rho-nya air 1, berarti masanya juga 250 gram. Nah, kita tulis itu 250, masanya, C-nya 4,2, delta T-nya 55 derajat Celcius sampai 45 ya, kurangi 45, sehingga nanti hasilnya 10.500 Joule. Nah, untuk yang kedua kipomnya, kapasitas kalorimeternya kali delta T. Nah, kapasitas kalorimeternya 375, delta T nya 55 sampai 45 ya, hasilnya 750 Joule. Oke, reaksi sama dengan Ki air plus Ki bom ya, sama dengan dijumlahkan ini hasilnya 11 250 Joule atau 11,25 kilojoule. Nah, untuk mencari delta HC naftalena kita mencari mol naftalena dulu. Mol naftalena sini aja. Berarti rumusnya massa per mr ya, masanya 1,28, mr nya 128 sama dengan 0,01 mol. Nah, setelah ketemu maka delta HC sama dengan minus Ki per mol ya, minus Ki per mol. Nah, ini minus 11,25 kilojoule per molnya 0,01. Nah, hasilnya minus 1125 kilojoule per mol. Oke. Untuk nomor 4 sudah. Untuk nomor 5 diketahui data sebagai berikut. Oke. Delta HF CH3OH minus 238,6 kJ per mol, delta HF CO2 minus 393,5 kJ per mol, delta HF2O minus 286 kJ per mol. Reaksi pembakaran CH3OH plus 3/2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Tentukan delta H CH3OH. Terus yang kedua, yang B, dari delta H tersebut apakah termasuk eksoterm atau endoterm. Oke, nomor 5 ini
tuliskan reaksinya dulu. Reaksinya CH3OH plus 3/2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Nah, untuk A, delta H reaksi sama dengan jumlah dari delta H produk dikurangi jumlah dari delta H reaktan ya, sehingga rumusnya. Nah, ini delta H produknya ada CO2 ya, N nya 1 molnya plus 2 delta H2O. Ini dikurangi sini saja delta H CH3 CH3OH plus N nya 3/2 delta HO2 ya. Nah, untuk kita tinggal masukkan datanya. Delta HCO2 minus 393,5 plus 2 kali delta H2O minus 286. Nah, ini untuk CH3OH delta H nya minus 238,6 ya, plus N delta HCO2 ya. Nah, O2 masih ingat karena senyawa ini ya, apa namanya, untuk molekul unsur, sehingga dapat delta H nya 0 ya. 0 kali 3/2 ya, 0. Oke. Nah, dari hasil penjumlahannya minus 393,5 plus 2 kali minus 286 dikurangi dalam kurung minus 238,6. Nah, hasilnya ini ya, minus 726,9 kilojoule per mol. Oke. Nah, karena minus, delta H nya berarti reaksinya eksotom ya, Pascalon. Oke, itu saja mungkin pembahasannya. Jika ada yang belum paham atau ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan di grup atau bisa langsung tanya ke saya melalui WhatsApp jika ada yang belum paham. Nah, ini untuk kisi-kisi UTS mungkin soalnya mirip sama tugas ya, jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Terima kasih.